Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Arta Tofari Channel. Kali ini kita akan memperbaiki kulkas Sanyo 2 pintu tipenya SR-LV239N dengan kerusakan tidak dingin. Sedangkan untuk lampu di bagian bawahnya ini hidup. Jadi lampu untuk di lemari bawah hidup ya. Kemudian kompresornya tidak bekerja. Kemudian kipasnya pun juga tidak hidup. Ini saklar on off untuk pintu freezer sengaja saya lakban supaya posisinya on saat dibuka. Jadi kipasnya ini pun tidak bekerja sama sekali. Kemudian dari informasi pemilik kulkas ini, sebelumnya kulkas ini tidak dingin di bagian bawah, sedangkan di bagian atasnya atau freezernya malah membeku. Jadi menumpuk bunga es di freezernya ini. Kemudian kulkasnya dimatikan, lalu esnya mencair dan bisa keluar dari pembuangan di bawah. Jadi untuk saluran pembuangannya lancar ya, tidak tersumbat karena airnya bisa keluar dari pembuangan. Jadi untuk pembuangan air tidak ada masalah. Setelah itu kulkas coba dinyalakan kembali. Kompresor dan kipas bisa bekerja, bisa hidup, tapi hanya sekitar 2 menit tiba-tiba mati, dan hanya lampu di bawah sini yang hidup. Jadi sekitar 2 menit kompresornya off atau mati, kipas di freezernya juga mati. Yang hidup hanya lampu di bagian bawah. Jadi sampai saat ini pun problemnya tetap sama. Kulkas dinyalakan, lampu di bagian bawah hidup, tapi kompresor dan kipas tidak hidup atau tidak bekerja. Jadi seperti itu informasi dari pemilik kulkas ini. Kita cek dulu di bagian freezernya ini. Jadi kita cek nanti, kita buka penutupnya. Jadi nanti terlihat komponen-komponen di belakang penutup freezer ini. Oke, kita kerjakan dulu. Jadi ini nggak ada dinginnya sama sekali ya. Kita buka dulu penutupnya ini. Di sini pun tidak ada bunga es sama sekali. Padahal ini sudah dihidupkan 1 jam lebih. Ini kipasnya atau fan-nya masih lancar putarannya.
Kemudian ini thermofuse-nya atau fuse untuk panas. Kemudian di bawah sini ini heaternya. Kemudian ini termistor, posisinya menempel di evaporatornya. Kemudian ini untuk pengatur suhu. Jadi kita cek dulu komponen di sini. Thermofuse-nya bagus ya. Thermofuse bagus. Kemudian heaternya juga bagus. Kemudian ini termistornya. Ini termistor kalau kita ukur kondisi normal, suhu normal, ada tahanannya juga ya. Nanti kita tes menggunakan air dingin, apakah normal atau tidak termistornya ini. Ini termistornya tidak bergerak sama sekali, tidak menunjukkan nilai tahanan atau hambatan. Oke, kita cek dulu termistornya ini. Jadi ini air es, kita tes termistornya. Harusnya tahanannya berubah kalau didinginkan atau kondisi dingin, tahanan termistornya berubah. Jarumnya bergerak ya, tahanannya berubah. Semakin turun tahanannya. Udah mentok. Oke, kita keluarkan. Jika suhu di termistornya berubah lagi, kita keluarkan dari air es. Tahanannya berubah-berubah, tidak teratur. Jadi sepertinya termistornya ini sudah tidak normal, jarumnya bergerak terus.
Oke, coba langsung saja kita coba ganti termistornya ini. Ini termistor yang baru. Jadi sebelum kita ganti, kita coba cek dulu ya. Ini kondisi suhu normal. Kita lihat tahanannya berapa. Jadi di suhu normal tahanannya sekitar 1,2 kilo ohm. Kondisi normal suhunya. Coba kita celupkan, kita cek. Di suhu dingin hambatannya atau tahanannya berubah semakin besar, pergerakannya normal ya, semakin besar. Jadi ini sudah berubah di posisi 3,8 kilo ohm hambatannya di suhu dingin. Kita keluarkan lagi. Oke. Hambatannya semakin menurun lagi ya. Jarumnya turun, bergerak normal, tidak seperti yang bawaan asli dari kulkas tadi. Oke, coba langsung saja kita pasang termistor yang baru ini. Oke, ini termistornya sudah saya pasang. Jadi ini kita pasangi lagi semuanya biar bisa kita tes kulkasnya. Oke, ini udah selesai saya pasangi lagi. Sekarang kita tes nyalakan kulkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kompresornya sudah hidup, sudah bekerja. Kipasnya sudah hidup ya, sudah nyala, anginnya sudah keluar. Jadi ini kita tunggu dulu, kita tes apakah sudah bisa normal atau belum kulkasnya ini. Oke, ini sudah dites sekitar 20 menit. Jadi ini kompresornya masih hidup. Bagian bawahnya sudah mulai terasa dingin. Kemudian ini bagian atasnya sudah dingin ya. Jadi sudah normal ini. Tinggal kita tes untuk membuat es batu.
Jadi untuk problem kulkas Sanyo 2 pintu ini tidak dingin karena kompresor dan kipasnya tidak bekerja, hanya lampu di bagian bawahnya saja yang hidup. Penyebabnya karena termistornya ini sudah error ya, sudah rusak. Setelah diganti termistornya ini, kulkasnya sudah bisa hidup normal kembali. Oke pemirsa, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, kemudian ketuk loncengnya supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.